Hai, jumpa lagi bersama saya, Ibu Guru Ade Sulistiani dari SMK Negeri 7 Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan calon guru penggerak yang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Kami kelompok 1 akan membahas ruang kolaborasi modul 1.1 penugasan kelompok dengan tema diskusi konteks sosiokultural daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun fasilitator kelompok kami yakni Ibu Dini Siti Anggraini dan Ibu Asmariani sebagai pengajar praktik. Adapun anggota kelompok 1, saya sendiri, Ibu Ade Sulistiani, Bapak Muhammad Iskandar, dan Bapak Rahayu Setioko. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada diskusi kali ini yaitu peserta mampu mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pada kesempatan diskusi kali ini, kita akan membahas yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Berikut ini pemaparan hasil diskusi dari kelompok. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan sebagai proses menuntun. Yang kedua, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, pengembangan karakter atau budi pekerti. Sosiokultural didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Pokok bahasan yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda, yaitu Bengkulu Utara, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar. Menurut kelompok kami, kekuatan konteks sosiokultural di daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berikut ini. Yang pertama, pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, seperti olah cipta. Berikut ini kami tampilkan gambar ilustrasi dari tarian adat Kejai atau Kejei. Tari Kejai atau Kejei adalah satu-satunya tarian adat Rejang. Rejang itu adalah salah satu suku mayoritas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam membawakan tari Kejai atau Kejei, penari harus berpasangan, laki-laki dan perempuan. Penari harus berjumlah ganjil, 5 pasang, 7 pasang, atau 9 pasang. Hingga saat ini masih berkembang di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Utara, serta sering dipentaskan dalam acara besar adat dan penyambutan tamu. Menurut kami, yang ketiga adalah penanaman nilai karakter pada saat belajar dapat dilakukan melalui sebuah kesenian, khususnya kesenian tari Kejai atau Kejai ini, yang mengajarkan anak untuk dapat melakukan perilaku-perilaku baik
dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Toleransi 2. Kejujuran 3. Percaya diri 4. Kerja keras 5. Pantang menyerah 6. Kreatif 7. Kerjasama 8. Tanggung jawab 9. Disiplin. Selanjutnya, pokok bahasan diskusi yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kelompok kami, kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa dalam bentuk ide atau gagasan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kearifan lokal atau kebudayaan daerah adalah berikut ini. Yang pertama, mengintegrasikan kebudayaan lokal daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam pembelajaran seperti tarian adat Kejai atau Kejai dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, yang kedua, murid belajar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat dan potensinya, yang biasanya disebut dengan pendidikan yang berdiferensiasi. Yang ketiga, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi dapat juga dilaksanakan di luar kelas, atau biasa disebut juga dengan outdoor learning, dengan berbagai aktivitas seperti bermain peran, membuat proyek, tarian, pameran P5, dan lain-lain. Pokok bahasan yang terakhir, yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendebalkan laku murid atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Yang terakhir, pokok bahasan yang ketiga, salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas sesuai dengan konteks tari Kejai atau Kejai, yakni dengan mengintegrasikan nilai sosiokultural dan budi pekerti dalam kurikulum sekolah agar dapat diimplementasikan di kegiatan akademik dan non-akademik sekolah. Maka dari itu, kesenian daerah seperti tari Kejai atau Kejai dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan nantinya akan ditampilkan dalam bentuk pensi atau pentas seni ataupun pameran P5. Sikap kemandirian yang nantinya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling bekerja sama. Menurut kelompok kami, tantangan yang mungkin akan kami hadapi ketika penerapannya di sekolah beserta dengan solusinya adalah berikut ini. Yang pertama, peserta didik belum terbiasa dengan aktivitas pembelajaran konsep Merdeka Belajar berbasis kearifan lokal. Solusinya adalah membangun kesepakatan kelas dan memberikan scaffolding oleh guru. Yang kedua, kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kearifan lokal. Solusinya adalah guru dapat bekerja dengan pihak atau mitra lain pada masyarakat. Yang ketiga, proses pembelajaran Merdeka Belajar akan kompleks dan memerlukan waktu yang lama, sehingga capaian kurikulum tidak tercapai. Solusinya adalah kolaborasi antar guru mata pelajaran. Tibalah kita sekarang akan membahas simpulan dari diskusi kami, yakni pendidikan itu harus sejalan dengan nilai-nilai luhur sosial dan budaya supaya bisa memberi tuntunan kepada peserta didik untuk menerapkan budi pekerti yang baik.
sehingga peserta didik menyadari pentingnya memiliki sikap belajar dan berlatih untuk toleransi, kejujuran, percaya diri, kerja keras, pantang menyerah, kreatif, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Apabila kita sebagai pendidik sudah memberikan tuntunan yang baik, maka peserta didik bisa belajar dengan merdeka, nyaman, dan menyenangkan. Demikianlah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.